Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin bicara, ya. Biasanya ada kata jauh di mata, dekat di hati. Nah, ini kebalik, saudara. Dekat di mata, jauh di hati. Coba ngomong dengan saya 1, 2, 3. Dekat di mata, jauh di hati. Untuk itu, untuk kita bisa mengerti maksud ini, coba buka dengan saya Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Sudah menemukan? Amin. Oke, baik, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai ayat yang ke-35. Haleluya. Saya mulai. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ini peristiwa setelah kebangkitan. Jadi pada waktu itu Yesus begitu menghebohkan Israel, menghebohkan Yerusalem, karena selama 3 tahun ada hal-hal yang mereka belum lihat itu terjadi.
Mereka bisa melihat orang mati bangkit, saudara. Lazarus yang sudah masuk ke dalam liang kubur itu bisa hidup kembali, bisa bangkit. Mereka bisa melihat orang lumpuh berjalan. Yesus mengajar dengan begitu cakapnya, sampai para pemuka agama itu mereka marah dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengamalkan dirinya Mesias sebagai anak Allah. Mereka sangat marah, sampai Kayafas pernah merobek jubahnya. Karena dia sangat marah dengan apa yang Yesus lakukan. Sampai akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus dengan cara disalib. Saudara, itu peristiwa yang sangat-sangat, kalau ada di Indonesia saat ini, sangat-sangat viral. Karena seorang yang berusia 33 tahun, kemarin aja Gibran umur 35 tahun, 36 tahun aja sudah menghebohkan dunia politik gitu kan. Karena dia orang muda tapi kok bisa jadi wakil presiden. Bayangkan umur 33 tahun, semua orang mendengar keajaiban yang dia buat. Dan apa yang dibicarakan itu bicara dengan penuh kuasa. Dan semua pemuka agama Yahudi, mereka yang percaya ya kepada Allah Yahweh itu membenci Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang-orang yang meneriakkan dia Hosana, Hosana ketika dia masuk ke Yerusalem, orang yang sama yang meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Sampai akhirnya dia pergi ke Golgota, saudara, disalibkan. Dan itu peristiwa mencekam bagi muridnya. Karena saudara, Alkitab mencatat hanya satu murid yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Yesus di Bukit Tengkorak itu yang bernama Golgota. Itu Yohanes dan ibunya sendiri yaitu Maria. Semua lari pergi meninggalkan Yesus. Karena apa? Mereka ketakutan. Takut ditangkap, takut disalib seperti Yesus, takut dituduh dengan berbagai macam cara, saudara. Bahkan mengerikan, ada murid yang harus mengkhianati dia, menjual dia ya dengan 30 keping perak. Ada murid yang mengkhianati dia dengan menyangkal dia sebanyak 3 kali, saudara. Akan ada murid, kalau saudara baca Injil Markus ketika ditangkap di Taman Getsemani, ada murid yang lari saking ketakutan sampai telanjang, saudara. Semua pergi meninggalkan Yesus pada waktu Yesus mengharapkan mereka ada bersama-sama dengan mereka. Padahal Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid pun sedikit pun selama dia bersama-sama dengan mereka. Tapi karena ketakutanlah yang membuat mereka pergi meninggalkan Yesus. Setelah peristiwa itu, banyak sejarah mencatat, saudara, murid-murid dicari memang pada waktu itu. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Sampai saudara, kubur Yesus itu, saudara, dikasih meterai oleh orang Romawi. Oleh Pilatus dikasih stempel, saudara, bahwa jangan sampai kubur itu dibuka oleh murid-murid Tuhan Yesus dan mereka mencuri mayat Tuhan Yesus. Dan saat ini masih ada paham itu, kalau Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya dan mereka mengatakan bahwa dia bangkit. Benar, pada hari yang ketiga, saudara, kubur itu terbuka dan kosong. Dan menghebohkan sejagat raya pada waktu itu. Bahkan Romawi heboh kalau ada orang yang mereka salib, itu bisa bangkit. Dari salibnya aja sudah menunjukkan sesuatu yang aneh. Seorang disalib itu, saudara, ketika dia tergantung di salib, karena salib itu penderitaan yang luar biasa. Paling lama 3 hari baru dia mati. Tapi Yesus hanya 6 jam dia sudah mati. Biasanya, saudara, orang itu yang disalib supaya dia mati cepat, maka dia akan dipatahkan tulangnya. 2 penjahat di sebelah kiri dan kanan itu dipatahkan tulangnya. Tapi Yesus tidak dipatahkan tulangnya. Dia hanya ditusuk lambungnya dan keluar darah. Itu untuk menggenapi firman Tuhan, saudara, bahwa tulangnya tidak patah. Hari ketiga benar-benar dia bangkit. Dan itu menghebohkan, saudara. Banyak orang mencari di mana mayatnya. Murid-murid Yesus mereka tinggal dalam rumah-rumah. Karena apa, saudara? Mereka dicari. Mereka dicari karena apa, saudara? Mereka dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus. Pasukan Romawi mencari mereka. Tadi malam saya baru nonton filmnya, saudara. Itu difilmkan bagaimana murid hari-hari mencekam setelah peristiwa Yesus bangkit, saudara. Karena murid-murid pada waktu itu mereka tinggal dalam tempat-tempat yang tertutup. Dan ketika Yesus menampakkan diri, kan itu pintu tertutup. Tiba-tiba Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Karena mereka dalam ketakutan, saudara. Mereka tidak pernah membayangkan. Yesus sudah membicarakan tentang kematian yang ini paling sedikit 5 kali.
Dan dia juga bicara bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga itu sebanyak 5 kali, saudara. Kalau sudah baca kitab Injil, 5 kali dia berbicara kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tinggal dalam ketakutan dan dalam keraguan. Apakah benar dia bangkit? Dan benar mereka lihat kubur itu kosong. Dan benar mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi ketika dia menampakkan diri. Dan hari ini yang kita baca itu sebuah peristiwa yang terjadi pada hari pertama ketika Yesus bangkit. Pagi-pagi ketika Maria dari Maria Magdalena itu pergi bersama dengan ibu Yakobus, ibu Tuhan Yesus juga, saudara, dan satu perempuan lain pergi ke kuburan itu untuk membawa bunga-bunga, saudara, ke kuburan itu. Tiba-tiba mereka melihat pintu kubur terbuka dan tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus. Mereka membicarakan kepada murid-muridnya, murid-muridnya belum percaya sampai Petrus harus lari ke kuburan itu melihat apakah benar kubur itu kosong. Ada 2 murid, saudara, yang satu namanya Kleopas, tapi yang satu tidak disebutkan siapa namanya. Lukas hanya mencatat namanya itu Kleopas, salah satunya. Dan salah satu itu dikatakan ada 2 murid itu pergi meninggalkan Yerusalem. Setelah mereka mendengar Yesus bangkit, ya, dari para perempuan-perempuan itu, mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Padahal murid-murid yang lain itu lagi berkumpul, ya, bersama-sama, ya, mereka bersehati bersama-sama, mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Saya percaya, saudara, mereka dalam ketakutan, mereka penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di pikiran mereka. Mereka tidak pernah membayangkan matinya Tuhan Yesus harus seperti itu. Tidak pernah terpikirkan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus seperti itu, dan peristiwa itu mencekam dan mengerikan bagi mereka. Tapi 2 orang ini pergi meninggalkan Yerusalem. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Ketika mereka pergi meninggalkan Yerusalem, ya, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi ayat 15 dikatakan, saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Padahal baru 3 hari yang lalu dia disalib, saudara. Padahal itu belum jauh waktunya. Yesus yang menjumpai mereka itu bukan Yesus yang sudah dioperasi plastik, saudara. Bukan. Yesus yang sama yang mereka kenal, ya kan? Dengan rambut yang sama, dengan muka yang sama, dengan senyum yang sama. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Karena apa? Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini menarik, saudara. Tapi waktu mereka, Tuhan Yesus datang menjumpai murid-murid yang lain, murid-murid langsung mengenal Yesus. Ketika dia datang, ketika pintu terkunci, dia mengatakan damai sejahtera. Mereka langsung pergi mengatakan Rabi, atau guru, atau Tuhan. Tapi 2 murid ini, kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Karena dikatakan, Lukas mengatakan ada yang menghalang mata mereka. Nah, hari ini kita ingin belajar bersama dari peristiwa ini, saudara. Saya ingin lihat berapa lama murid-murid ini bersama Tuhan Yesus. 3,5 tahun, saudara. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan menariknya, di mana ada Tuhan Yesus, maka di situ mereka pun ada. Di mana ada Tuhan Yesus, mereka lihat mujizat. Di mana ada Tuhan Yesus, mereka melihat bagaimana hal yang tidak pernah mereka melihat itu terjadi, saudara. Dan hari-hari hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika peristiwa setelah Yesus mati, 3 hari berikutnya dia bangkit, mereka tidak mengenal dia. Pertanyaan yang sama, berapa lama kita menjadi Kristen? Ada yang sejak lahir, dari nenek moyangnya sudah Kristen. Lahir pun namanya jadi Samuel kayak saya. Namanya Matius langsung, namanya Lukas, namanya Yohanes. Untung tidak ada namanya Kisah Para Rasul. Kalau Kisah Para Rasul itu bisa disebut, ada juga yang kasih nama Kisah Para Rasul, saudara. Tapi apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar? Apa kita sudah mengenali Tuhan Yesus kita dengan benar? Hanya
Karena kita sudah terlanjur jadi Kristen. Nanti kalau kita rubah, tidak jadi dibilang murtad, dibenci keluarga, dihapus dari kakak. Atau kita jadi Kristen karena takut apa kata orang. Atau kita datang beribadah karena takut apa kata. Kita datang menyembah Tuhan karena takut apa kata orang tua saya. Atau kita datang menyembah Tuhan, beribadah karena kita kenali Tuhan kita dengan benar. Itu yang paling penting, saudara. Atau kita sudah lama menjadi Kristen, tapi ada hal-hal yang belum kita mengerti, belum kita pahami. Karena apa? Ada yang menghalangi pikiran kita, ada yang menghalangi mata kita, ada yang menghalangi hati kita untuk kita mengenal firman-Nya, mengenal Tuhan dengan benar. Nah, apa yang menghalangi itu, saudara? Itu yang hari ini kita belajar bersama-sama. Ayat 16 sekali lagi kita lihat bersama-sama. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ternyata bisa juga dikenal, ya, dekat di mata, tapi bisa jauh di hati, saudara. Tahu persis, kenal persis, tapi bisa tidak kenal karena ada yang menghalangi. Perkara ini dimulai dari saudara yang kita ingin belajar. Kenapa mereka tidak bisa mengenali Tuhan? Padahal baru saja 3 hari yang lalu, ya, baru juga mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi apa yang membuat mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus dan apa yang menghalangi mereka? Nah, saya pelajar, saudara. Yang pertama itu, saudara, karena mereka meninggalkan persekutuan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Murid-murid lagi berkumpul bersama-sama. Mereka bersekutu bersama-sama. Mereka saling mendoakan satu sama yang lain. Mereka, saya yakin mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Mungkin seperti komsel, saudara. Ya, seperti pemilik yang ada di gereja kita. Mereka saling menguatkan. Mereka saling mengingatkan. Ayo kita bersama-sama. Ayo jangan takut. Tapi ada 2 murid ini, saudara, pergi meninggal Yerusalem. Gak tahu juga mau ngapain. Di jalan Emmaus itu, saudara, Alkitab mengatakan mereka pergi itu 7 mil jauhnya. Itu kalau dihitung kilometernya hampir 11,6 kilometer. Karena 1 mil itu 1,6 kilometer, saudara. Hampir 11 kilometer, saudara. Jauhnya dari Yesus untuk pergi ke sebuah tujuan yang kita baca juga, saudara. Gak tahu mereka mau ngapain kan. Yang pertama, saudara, apa yang kita mau pelajari bersama-sama? Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ketika engkau belajar meninggalkan itu, itulah yang menghalangi seluruh pemikiran kita. Itulah yang menghalangi mata rohani kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Untuk kita melihat ada pengharapan. Murid-murid ini pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi meninggalkan dengan ketakutan. Mereka pergi meninggalkan dengan sesuatu yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi. Seperti ayat yang kita baca ini, saudara. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Mereka bilang, tidak tahukah kamu bahwa seorang yang disebut nabi, dia yang sungguh ajaib, dia sungguh yang luar biasa, dia telah mati. Padahal mereka mengatakan, kami mengharapkan lewat dirinya itu bisa membebaskan Israel. Ada harapan yang tidak terwujud, sudah. Hingga mereka kecewa dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Sesuatu yang mereka sudah harapkan. Yesus yang diagung-agungkan itu, Yesus yang dipuji-puji, Yesus yang buat mujizat itu, Yesus yang bisa melakukan segala sesuatu yang mereka tidak pernah pikirkan, pergi meninggalkan mereka. Orang yang sangat mengasihi mereka dan mereka sangat mengasihi Yesus, tiba-tiba pergi meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas, tanpa ditemukan kesalahannya apapun, tanpa ditemukan salahnya apapun. Dia harus mati sebagaimana orang yang ditemukan bersalah, saudara. Mereka sangat kecewa. Kecewa dengan apa yang mereka alami. Kecewa dengan kondisi yang mereka alami. Kecewa dengan apa yang mereka alami. Hingga mereka pergi meninggalkan Yerusalem, saudara. Pelajaran kita untuk kita. Jangan sampai kita di dalam masalah.
Ketika kita lagi kecewa, harapan yang kita harapkan, doa yang kita doakan belum Tuhan jawab. Satu pesan dari perenungan ini, jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Harusnya di situ engkau tetap tinggal dalam ibadahmu. Karena ibadah itu firman Tuhan bilang bermanfaat, mengajar, mendidik, mengingatkan kita, saudara. Karena ketika engkau berdoa, ketika engkau baca firman, ketika engkau beribadah, ada sesuatu pengharapan. Tiba-tiba saudara diingatkan oleh firman Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan itu mengingatkan saudara bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berbuat. Banyak orang ketika punya masalah pergi meninggalkan ibadah, mencari refreshing. Hati-hati saudara. Karena ketika saudara pergi refreshing, pulang pun masalah itu tetap ada. Saudara pergi ke gunung untuk healing. Anda bilang saya mau healing. Benar-benar healing gak? Hanya matamu yang healing. Tapi hatimu tidak sembuh. Itu masalah saya dan saudara. Ibadah itu menyembuhkan saudara. Luka yang tidak kelihatan itu bisa sembuh ketika kita beribadah. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Enggak ada obatnya. Kalau di luar ini kan luka kita bisa ambil betadin langsung poles saudara. Kalau dia robek bisa dijahit. Tapi kalau di dalam enggak kelihatan. Enggak mungkin saudara telan betadin. Mati kita saudara. Enggak mungkin saudara pergi ke dokter. Mungkin dokter saya lagi sakit hati. Operasi saya kalau bisa sembuhkan hati yang sakit. Enggak ada saudara. Yang ada ketika saudara datang di hadapan Tuhan. Maka dia akan memulihkan saudara. Dia akan menyembuhkan saudara. Ada satu perkataan yang paling penting bagi kita. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir hidup di luar Tuhan itu lebih baik. Karena sudah banyak orang yang hidup di luar Tuhan itu hidupnya tidak baik. Jangan pernah berpikir sekalipun meninggalkan ibadah itu akan saudara hidupnya akan lebih baik. Tapi berpikirlah bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong saya. Hanya Tuhan yang mampu memberkati saya. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan saya. Makanya saudara, ibadah bersekutu itu penting. Makanya di gereja ini kan ada komsel, ada family group. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengingatkan jemaat Tuhan. Bergabung di family group. Saudara bisa berbagi di family group. Saudara bisa menceritakan persoalan saudara. Saudara bisa meminta teman-teman di situ, saudara seiman untuk mendukung saudara di dalam doa. Itu penting saudara. Karena tidak mungkin di gereja ini saya lagi khotbah tiba-tiba ada kesempatan bagi saudara yang ingin sharing. Kalau satu-satu sharing berapa jam kita di sini saudara ibadah. Tapi di family group itu kan terbatas. Ada 8 orang, 12 orang, 15 orang. Saudara bisa ngomong di situ. Bisa kita saling mendoakan. Itu penting bagi kita. Amin. Amin. Makanya persekutuan itu penting. Ingat saudara Naomi. Naomi pergi meninggalkan Israel, meninggalkan Bethlehem, kampung halamannya. Pergi ke Moab. Ya, dengan berharap, ya tenangin dulu. Ya, kasihan anak kecil. Ya, Naomi saudara pergi meninggalkan Bethlehem. Dikatakan dalam kitab Rut saudara, dengan berharap di Moab sana dia mendapatkan sesuatu yang baik. Ternyata Naomi bersama suaminya yang bernama Elkana saudara. Di sana di Moab suaminya mati. Bukan hanya suaminya, dua anaknya pun mati saudara. Dia menjadi janda sendiri yang hidupnya dia bilang panggil saya pahit karena hidup saya pahit. Benar-benar dia pahit saudara. Suaminya meninggal, dua anaknya pun meninggal. Akhirnya dia putuskan kembali ke Israel, ke Bethlehem. Di Bethlehem kembali menemukan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan persekutuan. Ada banyak cara iblis untuk mengajak kita, mendorong kita pergi meninggalkan gereja. Anak-anak muda. Kemarin Ibu Gembala tadi malam di tempat tidur Ibu Gembala lagi nonton satu video. Dan itu mempengaruhi banyak anak muda. Ada gereja-gereja yang mengaku diri gereja. Tapi gereja yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka bilang, Yesus mati di salib benar. Tapi Yesus menebus dosa apa benar?
Karena semua dihitung dengan logika, saudara. Ada yang dikatakan, mana anak saya Brian? Istilahnya kita manusia itu homo sapiens gitu ya. Kita ini golongan hewan. Secara ilmu pengetahuan kita tidak masuk dari golongan binatang, golongan hewan. Kita sebut homo sapiens, saudara. Nah, orang-orang di pendidikan banyak diajarkan seperti itu. Dan dikatakan kita punya pemikiran yang lebih tinggi daripada binatang. Dan ajaran-ajaran itu akhirnya mengajarkan tentang logika. Mana mungkin ada orang mati bisa menebus dosa kita. Harusnya kita yang berusaha sendiri benar. Anak-anak muda, ya, dengan segala apa yang mereka pegang hari ini, saudara, apa yang mereka pegang hari ini, gadgetmu itu dan semuanya, itu bisa mendorong engkau untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan dan lebih percaya kepada apa yang engkau pelajari. Apalagi ketika punya masalah, dibenturkan dengan masalah, disakiti oleh orang yang engkau kasihi, disakiti dengan orang-orang di sekitarmu, engkau berkata Tuhan tidak baik. Apalagi disakiti oleh orang yang engkau percaya, engkau tahu dia sering ke gereja, dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang pendeta, tiba-tiba menyakiti, engkau bilang, wah itu aja orang pernah ke gereja, tapi lihat aja mulutnya, lihat aja perkataannya, lihat aja apa yang dia buat kepada saya. Percuma saya ikut Tuhan Yesus, percuma saya ke gereja. Itu orang yang ke gereja kayak gitu hidupnya. Saudara, itu paling berbahaya bagi kita. Dan banyak orang-orang mundur meninggalkan gereja karena tidak percaya lagi tentang hal-hal seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Masalah pasti ada, amin. Orang yang tidak menyukai kita itu pasti ada. Jangan mengharapkan, ya, orang yang pergi ke gereja itu menjadi orang yang baik seperti malaikat. Dah. Jangan pernah mengharapkan orang yang melayani Tuhan itu tidak bisa menyakiti engkau. Dah. Tapi satu hal yang engkau percaya, bahwa Tuhan yang engkau sembah, dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan yang engkau sembah, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kasihnya sempurna bagimu. Dia mengasihi engkau bahkan ketika engkau dalam dosa sekalipun, dia tetap mengasihi engkau. Ketika engkau salah sekalipun, dia tetap ada bersama-sama dengan engkau. Dan saya bilang engkau kepadamu, bahkan ketika engkau tidak datang beribadah pun, dia ada bersama dengan engkau dan mengingatkan engkau, ayo anakku kembali bersama denganku. Orang lain bisa menuduh kita. Orang lain bisa memfitnah kita. Orang lain bisa bicara yang buruk apapun tentang kita. Tapi satu hal yang kita tahu. Saudara datang di gereja ini bukan karena untuk dilihat orang lain. Engkau datang ke gereja ini bukan untuk orang lain. Tapi engkau datang beribadah hari ini untuk Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu penting, saudara. Ini sangat serius bagi saya dan saudara. Sangat serius. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, kita harus belajar paham firman itu dengan benar. Ya, lihat baca ayat 21 dan 24, saudara. Saya bacakan saudara ayat 21 dan ayat 24. Padahal kami dahulu mengharapkan, ini kata-kata dari Kleofas dan teman-temannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta telah mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Saudara, murid ini sudah mendengarkan khotbah Tuhan Yesus itu berkali-kali. Saya bilang bahkan paling sedikit 5 kali Yesus bicara bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini bukan hanya pendengar khotbah, saudara. Mereka juga menyaksikan sendiri apa yang Yesus buat. Setiap hari di mana ada Tuhan Yesus, mereka ada di situ, saudara. Mereka mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi inilah, saudara, masuk ke telinga kanan, keluar ke kiri. Itu bahayanya kita, saudara.
Itulah iblis itu suri firman. Karena apa saudara? Firman itu nggak masuk ke tanah hati kita. Nggak bertumbuh, hanya apa? Dicuri. Mereka dengar perkataan Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang ngomong kepada mereka. Tapi masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri. Ketika ada masalah, mereka lupa semuanya apa yang Yesus katakan. Mereka hanya mencari, waduh percuma. Padahal kami dahulu mengharapkan. Dengar saudara, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong ini. Padahal bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi. Ternyata mereka ikut Tuhan Yesus karena mereka mengharapkan supaya mereka apa? Membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Karena Israel waktu dijajah oleh Romawi. Mereka orang tinggal di tanah mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Romawi yang berkuasa atas Israel pada waktu itu. Dan mereka berharap Yesus datang sebagai raja, memerintah sebagai raja, menghalangi dan mengusir Romawi. Dan mereka kembali bisa berjaya. Sebagaimana pada waktu Daud dulu menjadi raja. Ternyata apa yang mereka harapkan ini tidak terwujud, saudara. Karena apa? Mereka tidak paham firman. Inilah saudara, yang kadang-kadang kita mudah kecewa, kita mudah patah hati, kita mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita tanam firman itu di hati kita. Kita dengar firman, tapi lewat begitu saja. Kita tidak mengamini firman itu. Kita tidak pernah memperkatakan firman dalam hidup kita. Kita bilang firman itu bukan untuk saya, untuk tetangga saya, yang di sebelah saya, yang bajunya warna merah. Yang baju warna merah, saudara mohon maaf. Oh, firman itu bukan untuk saya. Harusnya firman itu untuk suami saya yang di rumah tadi. Coba dia datang ke gereja. Pasti dia dengar firman itu, dia akan bertobat. Selalu saja itu, saudara. Firman itu bukan untuk saya. Harusnya untuk anak saya. Harusnya untuk tetangga saya yang bawel itu. Kita selalu menunjuk orang lain. Tapi kita nggak pernah menunjuk diri kita sendiri. Itulah menjadi masalah saya dan saudara. Bukan saudara saya juga bermasalah. Maka saudara, ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman, amini firman Tuhan. Amin. Amin. Caranya, perkatakan firman dalam doa. Hidupi firman. Lakukan firman. Tidak mudah memang saudara. Tidak mudah. Firman itu memang mudah dibaca. Tapi sulit untuk dilakukan. Amin. Mudah berkata-kata, tapi memang tidak mudah untuk mengerjakannya. Tapi mari kita belajar. Ada roh Tuhan, roh kudus yang menolong kita untuk kita mampu menghidupi firman itu dan melakukan firman itu. Daging ini memang lemah, tapi firman Tuhan bilang roh itu penurut. Jadi saudara, kita butuh roh kudus menolong kita. Membawa kita untuk kita menuruti apa kata firman, bukan apa kata manusia. Apalagi apa kata kedagingan kita. Amin. Amin saudara. Saudara menarik. Ini yang saya baca ini akan saudara, ini firman langsung tampar saya di muka. Ketika saya baca ayat ini saudara. Lalu berkatalah ia kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tiba-tiba sebuah perkataan datang kepada saya, Samuel, kalau kamu tidak paham firman, kamu itu orang paling bodoh. Firman ini saya akan tampar saya saudara ketika saya baca. Kalau kamu tidak hidupi firman, kamu baca firman, kamu baca firman, kamu dengar firman, tapi kalau kamu tidak paham firman itu, kamu tidak menghidupi firman itu, dan kamu sia-siakan firman itu, kamu orang paling bodoh. Karena saya cari terjemahan lain saudara dari arti ayat ini, semuanya sama bilang bodoh, bahkan ada yang bilang paling bodoh. Saya mungkin berpikir, mungkin terjemahan bahasa Indonesianya saja yang mungkin saya cari terjemahan yang lain, sama saudara, bodoh juga artinya. Saya coba kan membela diri lah gitu kan. Kan saya kan belajar teologi gitu. Pasti ada terjemahan yang lain. Paling tidak terjemahannya lebih tidak apalah. Tidak ngomong bodoh lah gitu lah.
Lebih halus gitu. Ternyata saudara, lebih parah terjemahan yang lain. Bebal. Orang bebal itu lebih bodoh daripada orang bodoh, saudara. Ini menampar saya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kedua orang itu seakan mereka ditampar berkat-kat. Karena dia katakan, kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus khotbah kembali kepada mereka. Tuhan Yesus menyampaikan firman lagi. Apa yang dikatakan para nabi tentang kebangkitan, apa yang dikatakan nabi tentang Mesias itu siapa, Tuhan Yesus khotbah lagi mereka sepanjang jalan itu, saudara. Tapi juga nggak paham-paham. Mata mereka juga belum terbuka, saudara. Sudah dikhotbahkan kembali, sudah dibicarakan kembali, masih juga mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Itu benar-benar bebal, saudara. Jangan sampai ada di antara kita. Sudah ngomongin kali-kali, sudah disampaikan firman Tuhan berkali-kali, sudah didoakan berkali-kali, tapi masih juga tidak bertobat. Saudara jawab sendiri, siapakah saya dan saudara? Jawab sendiri. Itu firman Tuhan. Ketika saya baca, saudara, sekali lagi, seperti firman ini, Alkitab yang saya coba tampar saya di muka. Kalau kamu seperti itu, kamu orang bodoh, orang bebal. Percuma kamu kuliah sampai S3. Kamu tulis di depan Dr. Samuel Suruk, tapi kamu orang bodoh. Wah, saudara, saya pusing membaca firman ini. Karena percuma sekolah tinggi-tinggi. Percuma kamu punya segala sesuatu. Percuma kamu ngerti segala sesuatu. Percuma kamu ngomong segala sesuatu. Tapi kalau kamu tidak menghidupi firman itu, kalau kamu tidak pernah memperkatakan firman itu, kamu tidak biarkan firman itu bertumbuh dalam hatimu, kamu bodoh. Apalagi kalau kita punya masalah, kan kita lupa semua firman Tuhan, sudah. Jangan sampai setelah pulang dari gereja ini, keluar dari situ sudah tiba-tiba, teman, ayo jalan-jalan ke pantai ya. Tiba-tiba pulang, tadi khotbah apa ya? Apa khotbahnya? Lupa semua, saudara. Makanya kita bersyukur kita punya komsel, family group kita, itu membahas khotbah yang dikhotbahkan di gereja. Apa, saudara ingat lagi apa yang dikhotbahkan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Jangan sampai amin, di gereja amin, tepuk tangan. Keluar dari pintu gereja, tadi kompetnya apa ya? Tadi apa khotbahnya ya? Lupa semuanya, saudara. Harus ada remah. Remah itu sesuatu yang kita dapat ketika kita membaca firman, mendengarkan firman. Remah itu kadang-kadang menegur kita, mengingatkan kita, iya saya harus bertobat, oh iya saya harus perbaiki ini, oh iya saya harus seperti itu. Remah. Tidak semuanya mungkin kita bisa hafal semuanya, tapi paling tidak ada remah. Ada sesuatu yang mengingatkan kita tentang firman ini, bagaimana saya harus hidup. Amin. Itu yang penting, sudah. Harus ambil keputusan, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Amin. Amin, saudara. Cara paling mudah adalah saudara harus catat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di gereja ini belum ada yang sama seperti Bapak nih, catat firman Tuhan. Hari ini tiba-tiba saya ditampar, Pak. Ketika Bapak catat itu, hari sebagai gembala saya ingatkan saudara, saudara juga harus catat firman seperti Bapak yang baru saja datang beribadah bersama-sama dengan kita. Mungkin kebiasaan Bapak catat firman kalau dengar khotbah. Karena apa? Kita mudah lupa, saudara. Saudara bukan komputer yang rekam di kepala, tiba-tiba saudara tinggal ulang play lagi. Perlu kita catat. Kalau saudara punya buku catat khotbah, gak apa-apa, apa yang saudara bisa paham, saudara perlu ingatkan itu, saudara baca lagi, untuk mengingatkan apa yang dikhotbahkan. Saudara, setelah saya khotbah ini, sepanjang minggu saya dengarkan ulang khotbah saya. Di apa? Di live kita yang kita ada live streaming kita. Saya dengarkan, saya yang khotbah, dengarkan sendiri khotbah saya. Karena kadang-kadang kan saya ngomongin, saya tidak dengar, saudara. Saya perlu dengar ulang khotbah saya, supaya saya harus menghidupi apa yang saya sampaikan. Caranya, saudara, pulang selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dengarkan lagi khotbah Bapak Gembala hari ini. Amin.
Saudara punya Facebook semua? Punya. Saya lihat saudara buat status tiap hari kok. Semua berteman dengan Bapak Gembala? Bertobat kalau enggak semua. Saudara dengarkan ulang khotbah hari ini. Saya bilang selalu saudara yang lagi jualan di mobil, putar aja. Dengarkan lagi khotbah itu saudara. Paling tidak mengingatkan saudara, oh harus seminggu ini saya harus. Sebelum dengar khotbah hari Minggu lagi. Amin. Amin saudara. Yang ketiga. Percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 13, 14 dan 15 dikatakan. Pada hari itu juga. Dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa Yesus nggak ada kerjaan? Apa tidak ada murid-murid yang lain yang mengharapkan dia untuk menantikan dia datang? Karena ini hari yang sama, di hari ketiga, di hari Minggu saudara. Setelah Yesus bangkit, orang pertama yang Tuhan Yesus jumpai, itu bukan Petrus. Bukan Yohanes yang dikasihi. Tapi kedua manusia ini saudara, Kleopas dan temannya. Jauh-jauh Tuhan Yesus harus pergi dari Yerusalem sana, pergi ketemu mereka di jalan menuju ke Emmaus itu. Untuk apa saudara? Untuk mengingatkan mereka, hei kamu jangan putus asa. Hei kamu tidak sendiri. Hei kamu jangan takut. Aku ada dan berjalan bersama-sama dengan kamu. Hari ini Tuhan bilang kepada engkau, saya dan saudara, kamu tidak sendiri. Karena aku ada berjalan bersama-sama dengan kamu. Amin. Apapun yang kau lakukan. Saya bilang kepada anak saya, Brian, yang mau jadi akpol. Saya bilang, gak mudah persaingannya. Benar. Dia selalu cerita, bilang, papi persaingannya gak mudah. Jatahnya hanya 5 orang dari Bali, saudara. 4 laki-laki dan 1 perempuan yang bakal diterima. Tapi yang daftar ratusan orang. Saya bilang kepada dia, jangan lihat dirimu, tapi lihat Tuhan yang jalan bersama-sama dengan kamu. Ada Jason anak kita di sini yang mau pergi jadi tentara. Jangan lihat diri, tapi lihat Tuhan yang jalan bersama-sama dengan kamu. Amin. Anak-anak muda, kita semua hari ini yang lagi mengalami hal yang tidak mudah, ingat, dia ada bersama denganmu, dia jalan bersama-sama denganmu. Amin saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sepanjang jalan 11 kilo saudara jalannya. Capek jalannya. Tapi sepanjang jalan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Di ayat terakhir mengatakan, ia sengaja pingin belok. Bukan maunya Tuhan, sengaja. Tapi mereka paksa Tuhan Yesus untuk datang. Duduk dengan mereka di situ. Dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus masih mau? Masih mau. Padahal Tuhan tahu mereka ini paling bodoh. Kalau orang timur bilang pambodo. Pambodo lebih daripada bodoh sudah. Kamu ngali sekali. Kesel gitu sudah. Ingin cubit aja kupingnya gitu kan. Tapi Yesus apa buat Yesus buat seperti itu? Tuhan bilang, udahlah persetan dengan 2 orang ini. Masih ada 11 dan yang lain yang tunggu saya. Tuhan gak ngomong gitu saudara. Tuhan ajak, Tuhan jalan sama-sama dengan mereka. Tuhan menyampaikan firman, khotbahkan firman kepada mereka. Sampai saudara. Ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini puncak galahnya saudara. Yesus harus duduk makan dengan mereka. Dan Yesus harus melakukan hal yang sama. Ketika di perjamuan malam itu, dia harus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Tuhan Yesus ingatkan. Apa yang Tuhan Yesus ingatkan?
bahwa aku mengasihi engkau. Dengan apa? Aku memberikan nyawaku untukmu. Aku berikan tubuhku harus disiksa, harus menderita di salib, harus tertumpah untuk urus engkau. Itu yang membuka mata mereka. Saudara, ingatlah bahwa kita hidup hari ini. Saudara bisa datang beribadah hari ini. Saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa bersuka cita hari ini. Karena apa? Karena Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Harusnya kita semua tidak layak. Tapi Dia yang melayakkan kita. Karena apa? Dia mau mati untuk kita. Jangan pernah kecewakan Dia. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Dia. Yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dia tidak menggunakan kasih dengan perasaan. Tapi Dia menggunakan kasih dengan tindakan. Dia enggak hanya bilang aku mengasihimu. Tapi Dia melakukan, Dia berikan nyawanya untuk kita. Lebih daripada apapun. Lebih daripada segalanya. Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.